Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang rekrutmen pegawai negeri sipil dan ASN P3K. Tetap stay tune bersama kami dan jangan lupa like, comment, and share. Baik Bapak Ibu pejuang ASN P3K dimanapun saja berada, kali ini kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait seleksi P3K, yaitu pada tahun 2022 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pada kali ini Bapak Ibu kami akan membahas tentang BKN meluncurkan aplikasi pendataan honorer. Semua guru honorer di seluruh Indonesia wajib untuk menyimak informasi hal yang baru ini Bapak Ibu ya. Namun bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, comment, and share untuk mendapatkan informasi terbaru terkait seleksi ASN P3K dan lainnya. BKN siapkan aplikasi pendataan honorer. 6 dokumen ini wajib Bapak Ibu siapkan dari sekarang. Adapun informasinya kami mengutip dari Pojok 1 ID. Jakarta, Badan Kepegawaian Negara BKN sedang menyiapkan aplikasi pendataan honorer tahun 2022. Aplikasi pendataan honorer ini berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN tanpa terkecuali, baik honorer K2, non-K2, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, dan teknis lainnya. Penyediaan aplikasi pendataan honorer merupakan amanat SE Menpan RB nomor B/ISII dan seterusnya tahun 2022 tertanggal 22 Juli yang ditandatangani pelaksana tugas PLT Menpan RB Bapak Mahfud MD. SE Menpan RB ini memuat dua hal Bapak Ibu ya, yang termasuk juga di dalamnya itu bagaimana Bapak Ibu yang non ASN di instansi pemerintah maupun sekolah itu terdata, yang di aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKN akan diluncurkan ke Pemda-Pemda di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Lampiran pertama tentang daftar nama tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, dan yang kedua itu ada lampiran kedua tentang riwayat kontrak kerja tenaga non-ASN dan ex honorer K2. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suherman Bapak Ibu, lampiran itu harus diisi oleh Badan Kepegawaian Daerah BKD, bukan diisi oleh masing-masing daerah. Jadi data-datanya itu Bapak Ibu diisi oleh BKD terkait. Kemarin kita sudah memberikan video streaming bagaimana BKD di provinsi, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu bisa cek langsung nanti ya. Namun dalam lampiran itu disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh honorer, yaitu yang pertama yaitu nomor induk kependudukan non-ASN atau ex honorer K2. Yang kedua itu nomor KK tenaga non-ASN atau ex honorer K2. Yang ketiga nomor peserta ex honorer K2 yang dimiliki pada tahun 2013. Dan yang keempat sudah tentu yaitu ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau ex honorer K2. SK jabatan dari awal bekerja hingga terakhir, dan yang keenam bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Suherman menjelaskan saat ini pemerintah baru saja mencoba melakukan pemetaan jumlah pegawai non-ASN yang ada di seluruh instansi pemerintah. Sistemnya saat ini tengah dipersiapkan oleh BKN. Jadi BKN itu memuat bagaimana aplikasi yang diluncurkan itu bisa siap siaga untuk bagaimana Bapak Ibu bisa terdaftar di seluruh instansi pemerintah, baik itu di daerah. Kemungkinan butuh 2 atau 3 minggu ke depan terhitung sejak SE Menpan RB diterbitkan, aplikasi pendataan honorer itu selesai. Jadi ada uji coba examplingnya Bapak Ibu ya. Insya Allah paling cepat pertengahan Agustus aplikasi pendataan honorer selesai sampai dengan uji keamanan sistem oleh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, kata Bapak Suherman. Suherman juga menyebutkan Bapak Ibu sistemnya itu berlaku untuk seluruh tenaga non-ASN atau honorer di instansi daerah. Jadi pendataan ini khusus tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, pusat dan daerah. Tidak ada pengecualian Bapak Ibu ya. Setiap instansi yang mengajukan data honorer
tanpa Suherman harus melengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Dengan demikian, data yang harus masuk sistem atau aplikasi pendataan honorer adalah valid, Bapak Ibu. Sebelumnya, PLT Menpan RB Bapak Mahfud MD meminta setiap pejabat pembina kepegawaian segera melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat bisa diikutsertakan diberikan kesepakatan mengikuti seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bapak Mahfud juga menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non-ASN yang memiliki 5 kriteria sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu ada 5 kriteria yang Bapak Ibu yang harus sudah miliki. Yang pertama itu Bapak Ibu harus berstatus honorer. Kedua, yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua itu mendapatkan honorium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honorernya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Dan yang ketiga itu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Dan yang keempat itu telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 30 Desember 2021. Dan yang kelima itu berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada tanggal 30 Desember 2021. Itu Bapak Ibu ya informasi terbaru dari kami. Jangan lupa untuk tetap stay tune bersama kami. Dan terima kasih sudah menyimak informasi dari kami. Jangan lupa like, comment, and share untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami tentang seleksi CPNS dan ASN lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.